Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan ridhonya pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan bulan bahasa ini sebagaimana mestinya. Dan tak lupa sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbicara tentang bulan bahasa tahun ini tepat sekali dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, di mana yang kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran sosok yang mulia baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Kita juga sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki banyak sekali keistimewaan pada dirinya. Sikap yang mulia, akhlak yang mulia, dan semua yang ada pada diri Nabi Muhammad sangat-sangat mulia. Dan beliau adalah satu-satunya manusia yang hidup di muka bumi ini yang paling sempurna. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dan dalam salah satu hadis juga, hadis riwayat Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ka'anna khuluqul Qur'an", yang artinya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik untuk hidup kita dan menjadi seorang panutan untuk hidup kita. Tidak ada lagi keraguan untuk kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang panutan hidup kita. Nah, berdiri saya di sini membicarakan tentang akhlak karena saya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul "Sifat malu adalah identitas akhlak seorang muslim". Ada yang tahu tidak? Ada berapa macam sifat malu itu? Sifat malu ada 3. Yang pertama, malu kepada diri sendiri. Yang kedua, malu kepada sesama manusia. Yang ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketiga sifat ini hilang pada diri seorang muslim, maka keimanan orang tersebut juga hilang. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat malu. Sifat malu di sini bukan berarti kita menjadi seseorang yang pendiam ataupun kita menjadi seseorang yang introvert. Hanya saja kita harus membuktikan bahwa kita memiliki keimanan. Karena sifat malu adalah identitas akhlak seorang muslim. Bagaimana dengan seseorang percaya diri? Percaya diri itu boleh, percaya diri itu harus malahan. Tapi kita harus dapat memilah dan memilih mana itu percaya diri, mana itu tidak tahu malu. Kita harus dapat membedakan mana itu sikap percaya diri dan mana itu sikap tidak tahu malu. Contoh, saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman sekalian. Jika ada remaja ataupun orang yang sudah dewasa, anak muda, berlenggak-lenggok di depan kamera, memakai pakaian ketat, tidak sesuai syariat Islam, namun dia mengaku sebagai muslim, apakah itu merupakan orang percaya diri atau orang tidak tahu malu? Apakah itu merupakan akhlak atau sikap tidak tahu malu ataupun sikap percaya diri? Betul sekali. Menurut saya pribadi juga,
Akhlak seperti itu, akhlak anak-anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, itu kebanyakan adalah sikap tidak tahu malu, bukan sikap percaya diri. Karena orang yang percaya diri tidak akan seperti itu. Orang yang percaya diri tidak akan keluar dari ajaran Islam. Kita sebagai seorang remaja muslim, anak muda, seorang Islam, anak yang dilahirkan menjadi seorang muslim, seharusnya kita dapat memilih dan memilah mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk. Sekarang, zaman sekarang, TikTok, aplikasi TikTok adalah makanan sehari-hari untuk anak-anak remaja. Kita memang boleh menggunakan aplikasi tersebut, namun kita harus dapat mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya. Sisi positifnya, kita bisa berkreasi, membuat karya di dalam TikTok. Kita juga bisa berdagang, berjualan di dalam TikTok, dan kita juga bisa berdakwah di dalam TikTok. Maka dari itu, untuk apa kita berlenggak-lenggok di dalam TikTok tersebut? Itu sangat-sangat berpaling dari ajaran Islam. Jika kita merupakan seorang remaja muslim yang percaya diri, kita akan mengetahui apa hukum-hukum syariat Islam, apa hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam. Hukum memakai jilbab itu apa, hukum memakai baju ketat itu apa, hukum berlenggak-lenggok di depan orang banyak itu apa. Kita pasti tahu bagaimana berpenampilan yang baik menurut ajaran Islam. Semoga kita semua menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang taat pada aturan agamanya, dan semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila dalam bertutur kata ada kesalahan dan ada yang kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.